Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 159. Cincin berlian. Kamu langsung ya dari Surabaya ke sini, pinta Sabrina. Aku sekarang di Jakarta, Ma, jawab Johan. Sejak kapan? Sabrina terkejut ketika mengetahui bahwa Johan ternyata sudah berada di Jakarta. Kurang lebih sama seperti Mama, jawab Johan. Johan tidak ingin menutupi apa-apa lagi dari mamanya. Permasalahan dibuat oleh mamanya dan juga masalah keluarganya bersama dengan Nina harus segera diselesaikan. Apa kamu sudah bertemu sama Nina? Sabrina begitu ingin tahu. Sabrina tidak menyangka bahwa ternyata Johan sudah mengetahui tentang Nina. Sudah, Johan tersenyum kecil. Dia sangat cantik ya. Apa kamu berencana untuk kembali dengan Nina? Sabrina begitu penasaran dan ingin tahu. Dia sepertinya tidak mau sama aku lagi. Dia marah sama aku. Johan mengusap wajahnya. Kamu harus mengejar dia lagi. Yakinkan dia bahwa kamu sungguh-sungguh mencintai dia. Sekarang sudah tidak ada lagi yang menjadi penghalang hubungan kalian. Dia janda dan kamu duda. Mama yakin Nina masih sangat mencintai kamu. Terbukti dia tidak pernah menikah lagi. Sabrina memberikan dukungan serta semangat untuk putranya. Johan tersenyum ketika mendengar ucapan mamanya. Rasa semangat yang dimilikinya kini kembali menggebu-gebu. Kalau kamu sudah di Jakarta, nanti datang ya ke hotel tempat mama sama papa nginap, pinta Sabrina. Iya Ma, nanti aku ke sana, jawab Johan. Ya sudah, kami tunggu kamu di sini. Iya Ma, sudah dulu ya Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Sabrina yang tersenyum dan memutuskan sambungan teleponnya. Setelah berbicara dengan mamanya dan merasa sangat lega, ternyata tujuan mamanya datang ke Jakarta bukan berniat untuk memperkeruh permasalahannya bersama dengan Nina. Namun mamanya ternyata memiliki niat yang baik. Kedua orang tuanya ingin meminta maaf atas perbuatannya. Johan merasa tidak tenang terhadap sikap Nina. Ia mencoba kembali menghubungi nomor ponsel Nina. Halo, Assalamualaikum, jawab Nina. Johan merasa lega ketika mendengar Nina menjawab panggilan telepon darinya. Waalaikumsalam, ada lagi apa? Tanya Johan. Lagi di restoran, jawab Nina. Apa udah makan sayang? Lagi nggak ada selera, Nina menjawab dengan ketus. Johan tersenyum ketika mendengar jawaban dari Nina. Mas kesana ya? Enggak mau, Nina menolak. Ia malu bila bertemu dengan Johan. Mengingat kondisinya yang seperti ini, matanya kini tampak sembab karena sejak tadi hanya menangis. Boleh ya sayang, Mas kesana. Mas akan bawa adik makan siang di luar. Kita cari makan apa saja yang adik mau. Setelah itu Mas janji akan pulang, ujar Johan. Nina diam saat mendengar ucapan Johan. Ada rasa perih di hatinya ketika mendengar Johan mengatakan akan pulang. Apa hanya segini saja pria itu mampu berjuang mengejar cintanya? Mau ya dek? Mas pulang kemana? Tanya Nina. Pulang ke hotel sayang, jawab Johan. Nina begitu amat lega ketika mendengar ucapan Johan. Nina sedang tidak berselera. Jangan gitu sayang, nanti adik sakit kalau nggak makan. Johan terus membujuk Nina. Mas ke restoran sekarang ya, Johan memaksa. Nina diam ketika Johan memaksanya. Pada akhirnya Nina membiarkan pria itu datang. Terserah Mas sajalah. Makasih ya sayang, Mas langsung ke sana, jawab Johan.
Iya. Mas langsung ke restoran adek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Johan memutuskan sambungan teleponnya. Johan bergegas keluar dari kamar hotelnya. Ia langsung menuju ke restoran milik Nina yang begitu sangat dekat dengan hotel tempat ia menginap. Ia berhentikan mobilnya di parkiran restoran. Johan keluar dari dalam mobilnya. Ia sedikit percepat langkah kakinya masuk ke dalam restoran. Johan memandang Nina yang ternyata sudah menunggunya di depan pintu. "Sudah nungguin Mas ya?" tanya Johan. Nina hanya menganggukkan kepalanya dan jalan di depan Johan. Johan tersenyum dan sedikit berlari mengejar Nina. Dengan cepat ia membukakan pintu mobil untuk wanita pujaan hatinya. Nina memandang pintu mobil yang sudah dibukakan Johan untuknya. Ia masuk ke dalam mobil dan duduk dengan anggunnya. Johan menutup pintu mobil. Ia kemudian sedikit berlari ke pintu mobilnya. Johan masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Ia tersenyum memandang Nina yang sudah memakai sabuk pengamannya. "Mau makan di mana sayang?" tanya Johan. "Enggak usah panggil-panggil sayang." Nina membesarkan matanya memandang Johan. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya setiap kali mendengar Johan memanggilnya sayang kepadanya. "Adik mau makan apa?" tanya Johan. Saat ini kondisi Nina begitu sangat tidak baik, sehingga Johan tidak ingin menggodanya. "Apa Mas sudah makan?" tanya Nina. Johan menggelengkan kepalanya. "Terserah aja lah mau makan di mana, Nina gak keberatan," jawab Nina. "Masakan luar atau masakan Indonesia?" tanya Johan. "Nina lebih suka masakan Indonesia Mas. Kalau masakan luar, lidah Nina belum terlalu terbiasa." Nina sedikit tersenyum. "Kalau gitu kita cari masakan ikan bakar aja, mau?" tanya Johan. Nina menganggukkan kepalanya. "Nanti Mas mau telepon Randi." Johan tersenyum dan mengusap kepala Nina. "Ngapain telepon Randi?" tanya Nina. "Mas mau ajak Randi makan malam di luar." "Apa Nina diajak?" Nina memandang Johan. Johan menggelengkan kepalanya. "Mas cuma pengen makan sama Randi aja." Johan mengelum senyumnya. "Kenapa Nina nggak diajak?" "Apa mau ikut?" tanya Johan. Nina menganggukkan kepalanya. "Ya sudah, nanti kita makan malam bertiga ya." Johan mengusap pipi Nina. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Randi, hatinya mulai yakin untuk memberikan kesempatan kedua kepada Johan. Meskipun jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika membayangkan akan berjumpa dengan Randi, namun Johan tidak bisa menutupi rasa bahagianya ketika akan bertemu dengan putranya. Johan mengemudikan mobilnya menuju tempat tujuannya. Ia memberhentikan mobilnya di restoran ikan bakar. Johan keluar dari dalam mobil dan membuka pintu mobil Nina. Nina tersenyum saat Johan membukakan pintu mobilnya. Ia turun dari dalam mobil dan berjalan masuk ke dalam restoran bersama dengan Johan. Johan dan Nina duduk di kursi yang berada di bagian dalam. Johan memesan menu ikan bakar untuk dirinya dan juga Nina. Ingin sekali Johan pertanyakan apa terjadi di ruangan Nina, namun ia mengurungkan niatnya. Johan takut selera makan Nina akan hilang bila dirinya menanyakan peristiwa yang terjadi. "Ayo dek dimakan," Johan berkata ketika pelayan sudah meletakkan pesanannya. "Iya mas," jawab Nina yang masukkan cah kangkung dan ikan gurami bakar ke dalam piringnya. Nina mulai menyantap makanan siangnya. "Buka sayang," ucap Johan. Nina bisa makan sendiri. Nina menggelengkan kepalanya. "Ayolah dek." Nina akhirnya makan nasi yang disuapi Johan. Setelah selesai makan, Johan mengeluarkan kotak kecil di dalam saku celananya. "Tadi mas beli ini dek, mas masih ingat? Jadi manis adek itu sebesar kelingking mas." Johan yang membukakan kotak cincin berlian yang sudah dibelinya untuk Nina. Nina diam ketika menang cincin yang ditunjukkan oleh Johan untuknya.
Mas ingin kita menikah lagi sayang, pinta Johan. Nina diam memandangnya. Nanti Mas akan katakan sama Randi kalau Mas ingin menikahi ibunya. Johan tersenyum dan mengeluarkan cincin yang dulu diberikannya untuk Nina. Johan memindahkan cincin itu ke jari tengah Nina dan memasukkan cincin berlian yang baru dibelinya ke jari manis Nina.